Pemirsa, masih dalam dunia kita. Nah, kali ini Ginny dan saya sudah berada di dalam sebuah supermarket. Ya, gede ini banget ya. banyak sekali produk Asia. Jadi ini surga sih sebetulnya buat saya. Banyak Saya bakso-baksoan, ada durian yang milih-milih durian di situ, ada buah naga dan lain sebagainya. Ini suasananya kayak di Asia banget, kayak di rumah. nggak kayak di Amerika. Ya. Dari sini saya dan Ginny ingin mengajak pemirsa untuk berkunjung ke kota Atlanta, Georgia ya. Di situ ada konvensi kopi. Konvensi kopi internasional oleh SCAA. Apa itu SCAA? SCAA ini adalah Specialty Coffee Association of America. They're complex, they're different. They have, spice notes, vegetal notes, body that you don't find anywhere else. Ini dia Phil Goodlayson, pengusaha kopi dari Corvus Coffee yang baru saja memenangkan lelang kopi Indonesia di pavilion The Remarkable Indonesian Coffee dalam ajang pameran kopi di Atlanta, Georgia, Amerika Serikat pada April 2016 ini. Pameran kopi terbesar di Amerika ini diselenggarakan oleh Asosiasi Kopi Terbesar di Amerika, Specialty Coffee Association of America atau SCAA. Dihadiri lebih dari 40.000 pengunjung, mulai dari petani kopi, buyers, seller, hingga pemilik kedai kopi dan restoran. Berbagai produk kopi dari seluruh dunia hadir di sini, seperti kopi Arabica, kopi Robusta, kopi Liberica, hingga kopi Kona Coffee dari Hawaii. The main partner kita itu adalah Amerika. Kita cukup surplus dengan Amerika dan mudah-mudahan surplus ini akan lebih bertambah lagi dalam tahun-tahun mendatang. Tahun ini, kopi Indonesia terpilih sebagai di SCAA Portrait Country, di mana kopi Indonesia menjadi sorotan utama selama pameran berlangsung. Kita merupakan nomor 4 negara penghasil kopi terbesar di dunia. Indonesia dikenal dengan keanekaragamannya untuk kopi. Kita mempunyai banyak ribuan jenis kopi, baik Arabica maupun Robusta. Kita punya branding Coffee is Indonesia. Jadi apabila orang Amerika di sini memikirkan ingin minum kopi, kemudian membuat dan minum kopi, dia mikirnya Indonesia. Hasil transaksi kopi Indonesia dalam pameran ini mencapai $35 juta Amerika untuk distribusi 392 kontainer. Selain itu, Pavilion Indonesia juga melakukan lelang kopi dengan total transaksi sebesar $11.900 Amerika. Lelang ini dimulai dengan coffee cupping, di mana para peserta dapat mencium aroma kopi satu persatu. Setelah itu, mereka dapat mencicipinya sedikit sebelum menawar. Ada 17 specialty coffee yang dilelang, selain Gunung Puntang. Ada kopi Mekar Wangi, kopi Manggarai, kopi Malabar Honey, kopi Flores ND, dan kopi Java Temanggung. Awesome coffees. They tend to be really one of my favorites just because they are so different and unique. There's so much variety of flavors within Indonesia. Between Sulawesi and Java and Sumatra, there's always something that's really inherently unique and different from those areas. Dari Atlanta, Georgia, Naratama dan Wahyu Kusumo, VOA Indonesia. Ya, tapi dari satu aspek Indonesia tadi yaitu kopi, sekarang kita beralih ke aspek Indonesia yang lainnya yaitu yang lebih menarik, perempuan. Ya, perempuan Indonesia ternyata di Amerika ada apresiasi khusus terhadap Ibu Kartini. Oh gitu. Nah, apresiasinya ini dituangkan dalam bentuk apa? Nah, di setiap tahunnya ada sebuah festival yang disebut Festival Indonesia yang diadakan oleh diaspora Indonesia di Amerika Serikat, terutama di daerah Maryland. Nah, mereka berkumpul, nanti ada basar, ada pertunjukan, dan yang menurut saya yang paling menarik sih ya, itu lomba menghias tumpeng. Kan jarang banget ya Naya lihat di sini. Iya, kita saksikan pemirsa. Alunan musik khas Indonesia berkumandang di kota Silver Spring, Maryland. Ratusan warga Indonesia yang bermukim di negara bagian Maryland, Virginia, dan Washington DC mengunjungi Civic Center untuk mengobati rindu tanah air. Bahkan ada yang jauh-jauh datang dari New York. Kalah kalau yang di New York dengan di sini, bagus di Washington. Orang Indonesianya banyak yang datang, itu loh. Saya senang gamelannya. Lama nggak pernah dengerin itu, gamelan Jawa tadi. Selain dangdut, berbagai atraksi budaya Indonesia seperti tari-tarian daerah, gamelan, dan senda tari Joko Tarub ditampilkan.
Penampilnya pun beragam, dari diaspora Indonesia hingga warga Amerika yang cinta seni Indonesia. Festival budaya tahunan bertema Semangat Kartini ini selalu diwarnai dengan lomba menghias tumpeng sebagai wadah unjuk bakat dan kecintaan warga terhadap tradisi Indonesia. Tumpeng hari ini untuk memotivasi semangat Kartini bahwa kita Dharma Wanita dulu ya, kita masih diteruskan dan diterapkan di sini. Dan makanan Indonesia ternyata mendapat tempat khusus di hati warga Amerika. So I actually saw this event on the Peace Corps Return Volunteer website. We had a good lunch. So we had chicken satay with peanut butter sauce, and then a sprouts and corn and chili salad, again with peanut butter sauce. Festival Indonesia Gagasan Kelompok Dangdut Pesona Irama ini telah berlangsung 4 tahun dan antusiasme warga tidak pernah susut. Kebanyakan mereka udah prepare, udah menyiapkan yang nitip makanan, yang vendornya semua udah menyiapkan diri untuk acara ini. Tak sedikit yang berharap agar acara seperti ini diadakan dalam skala yang lebih besar agar bisa semakin mempromosikan budaya Indonesia di Amerika Serikat. Dari Civic Center di Silver Spring, Maryland, tim VOA. Pemirsa, lewat liputan tadi maka tuntas sudah dunia kita episode bulan apresiasi warga keturunan Asia dan Kepulauan Pasifik di Amerika. Juga small business di Amerika. Bulan UKM di Amerika Serikat. Ya, nah pemirsa, jika Anda ingin tahu lebih banyak tentang liputan kami, bisa langsung ke website kami di www.voaindonesia.com/dunia kita atau ikuti kami di VOA Dunia Kita. Ya, dan jangan lupa untuk like kami di Facebook dengan kata kunci Dunia Kita, dan juga nonton kami lagi di channel VOA Indonesia di YouTube. Dari Falls Church, negara bagian Virginia, saya Aryatna Budianto. Dan saya Virginia Gunawan. Sampai jumpa lagi, dadah.